seisi rumah akan mengalami sebuah musibah, bahkan kematian seluruh keluarga di dalam rumahnya. Oke, ketemu lagi kita cuy. Gue Suroji, selamat datang di Story. Kali ini kita akan menceritakan sebuah teror. Namun teror kali ini sangatlah berbeda. Kalau biasanya teror itu dilakukan oleh bangsa manusia ataupun mungkin bangsa jin, tapi teror kali ini berasal dari sebuah tumbuhan cuy. Nah, seperti apakah teror tersebut? Langsung aja ke storynya. Dan saatnya serius. Teror ini bernama Kambil Oleng. Jika di bahasa Indonesia kan, kambil itu adalah berasal dari bahasa Jawa yang artinya pohon kelapa. Oleng jika di bahasa Indonesia kan adalah doyong. Jadi Kambil Oleng jika di bahasa Indonesia kan adalah pohon kelapa doyong. Cerita ini gue dapat dari mbah-mbah terdahulu, terutama untuk kalian yang tinggal di daerah Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Kediri dan sekitarnya. Mungkin beberapa kalian ada yang udah pernah diceritain tentang fenomena Kambil Oleng ini. Jadi pada masa itu banyak sekali rumah-rumah yang kemasukan bayangan sebuah pohon kelapa doyong. Jadi bayangan tersebut digambarkan adalah sebuah bayangan pohon kelapa yang doyong. Nah, itu masuk ke dalam rumah warga cuy. Dikabarkan ketika ada satu rumah yang kemasukan bayangan pohon kelapa doyong ini, pemilik rumah harus mencari-cari sumber dari bayangan ini. Jadi pemilik rumah harus mencari pohon kelapa mana yang sekiranya bayangannya itu masuk ke dalam rumahnya. Tapi saat pencarian itu nggak semudah itu cuy, karena kebanyakan bayangan dari sebuah pohon kelapa ini nggak deket dari rumahnya, bahkan ada yang jaraknya berkilo-kilometer dari rumah. Loh, kenapa kok pemilik rumah ini harus mencari sumber dari bayangan ini? Mitosnya kalau pemilik rumah ini abai dan tidak memperdulikan bayangan pohon kelapa yang masuk ke rumahnya, seisi rumah akan mengalami sebuah musibah, bahkan kematian seluruh keluarga di dalam rumahnya. Jadi pada masa itu pemilik rumah akan mencari-cari sumber dari bayangan tersebut. Pemilik rumah harus menaiki satu pohon kelapa ke satu pohon kelapa yang lainnya demi mendapatkan sumber dari sebuah bayangan yang masuk ke dalam rumahnya ini cuy. Jadi pada masa itu sangat ramai sekali orang mencari-cari pohon kelapa yang bayangannya itu masuk ke dalam rumahnya. Nah, ketika pemilik rumah ini menemukan sebuah pohon kelapa yang dicurigai adalah sumber dari pohon kelapa yang bayangannya masuk ke dalam rumahnya, si pemilik rumah harus menebang pohon kelapa ini hingga bayangan dari sebuah pohon kelapa ini menghilang dari rumahnya cuy. Tapi lucunya ketika pemilik rumah ini misal dia pergi ke pohon kelapa dan dia menaiki, itu susahnya pada masa itu belum ada media handphone seperti sekarang cuy. Jadi bayangin kalian misal ditugaskan oleh anggota keluarga kalian untuk mencari sumber dari bayangan pohon kelapa ini dan kalian naik, itu kalian harus memastikan dengan anggota keluarga kalian di rumah bahwa itu benar-benar pohon kelapa yang masuk ke dalam rumah kalian cuy. Kalau sekarang mungkin lebih gampang, misal ada fenomena seperti itu, kita bisa menaiki pohon kelapa dan juga kita naik itu kita bisa telepon orang rumah bener atau enggak itu kelapa yang bayangannya masuk ke rumah kita. Namun di zaman dulu itu sangat susah sekali cuy, dan gak jarang mereka itu menebangi semua pohon kelapa yang ada di sekitar rumahnya hingga benar-benar menemukan sumber dari bayangan pohon kelapa yang masuk ke dalam rumahnya. Nah, mungkin kalau ada yang bingung kenapa sih mereka harus menaiki pohon kelapa untuk mencari sumber dari bayangan ini. Jadi kan namanya bayangan itu adalah sebuah bayangan murni cuy. Jadi kalau ada orang yang naik ke atas, itu bayangan di dalam rumahnya itu juga bakal kelihatan ada orang yang naik ke atas cuy. Namun susahnya banyak sekali kejadian bahwa ketika ada seseorang naik ke atas dan padahal bayangan di dalam rumah ini udah jelas ada orang yang naik ke atas, ketika pohon kelapa ini ditebang pun bayangan ini nggak mau hilang cuy. Kenapa? Karena pohon kelapa ini kayak milih-milih orang gitu cuy untuk naik. Jadi untuk orang yang diperkenankan misal untuk menebang pohon kelapa ini, ketika dia naik itu bayangannya akan terlihat normal. Jadi
kalau kita naik ke atas itu kan harusnya kepala ada di atas dan juga kaki ada di bawah. Namun ketika orang yang menaiki pohon kelapa ini tidak diperkenankan untuk menebang, bayangan dari pohon kelapa yang masuk ke rumah itu justru orang itu kebalik cuy. Yang harusnya kepala ada di atas dan juga kaki ada di bawah, orang yang menaiki itu malah terlihat sedang menuruni sebuah pohon kelapa. Jadi kepalanya ada di bawah dan juga kakinya ada di atas, seperti itu cuy. Jadi kalau menemukan sumber dari pohon kelapa yang bayangannya masuk ke dalam rumah, tapi ditemukan bahwa bayangan yang ada di rumahnya itu seperti orang yang terbalik, itu harus mencari orang lain lagi untuk menaiki pohon kelapa tersebut, dan akhirnya baru bisa dipotong hingga bayangan yang ada di dalam rumah itu benar-benar hilang dari rumah kita, kayak gitu cuy. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan ulasan-ulasan horor, misteri, konspirasi, kalian bisa tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan kalau kita bikin video baru cuy ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.